Mbak, sedikit komentarnya terkait dengan masalah yang menimpa jenengan kemarin itu. Terkait masalah itu sudah saya serahkan semua kepada pengacara saya, yaitu Pak Jandu. Untuk seterusnya sampean Kan tanyakan. sebagai kuasa dari terlapor ya. Iya betul. Itu sebenarnya gimana ceritanya? Ya memang kalau saya sebelum menjadi pengacaranya juga sudah mencermati berita-berita itu sebelumnya, dan setelah itu keluarganya menghubungi saya setelah ada pemanggilan dari pihak kepolisian, yaitu panggilan kedua kemarin. Dan pada tanggal 9 Juni akhirnya disepakati untuk memberikan kuasa kepada saya. Surat kuasa sudah tanda tangan 9 Juni dan saya mendampingi. Kemarin sempat komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyidik, akhirnya pada tanggal 10 setelah sholat Jumatan itu dilakukan pemeriksaan di rumah. Nah, ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena kondisi lagi sakit. Oh, karena diperiksa di rumah itu karena sakit ya? Iya betul, itu alasannya. Kayak ceritanya gimana itu kok sampai dilaporkan? Kalau melihat dari resume pertanyaan maupun jawabannya mbaknya kemarin, ya klien saya ini ternyata itu tidak benar semua. Dan bahkan ada sewa kos di tempat mana? Ketapang itu juga tidak benar. Mbaknya juga tidak pernah sewa kos di sana, dan dia yang informasinya itu ada tiga hari, selama 3 hari tidak pulang dan bersama mbak itu juga tidak benar, kan begitu. Yang benar gimana? Ya, yang benar memang hanya kenalan biasa, dan dia ini si pelapor ini ada hubungan pekerjaan memang. Tapi tidak langsung kepada klien saya hubungan pekerjaan itu, ada melewati beberapa orang, 2 orang kalau tidak salah dari ceritanya itu. Kan awalnya ceritanya ketemu di Deris, terus beberapa hari kemudian dipanggil sama mbaknya di Muneng katanya, terus sampai berturut-turut di Ketapang 3 hari, terus di Asabri katanya. Kalau ke Muneng itu rumah kontrakannya mbak memang benar. Tetapi dia datang pada saat itu menurut cerita baik dari keluarganya maupun dari mbaknya dan beberapa yang sudah memberikan keterangan di kepolisian itu, mereka datang memang ada beberapa orang di situ untuk memberikan surprise bahwa mbak ini dalam rangka ulang tahunnya mbaknya itu. Tapi di dalam rumah itu ada calon suaminya pada saat itu. Tidak mungkin melakukan. Dan tidak akan mungkin, dan lagi pula ada orang tuanya juga di situ. Kalau 3 hari berturut-turut itu? Itu tidak benar. Kalau di Ketapang bener itu? Tidak benar. Tidak punya kos di sana kok. Memang ada kos di sana, itu temannya, dan itu pernah mereka datang dan bersama-sama di situ. Tapi tidak tahu juga si pelapor ini datang apa tidak di situ. Dia juga tidak tahu. Kalau diajak ke sini? Kalau yang diajak ke sini itu memang mbaknya sempat lihat dia waktu pindahan rumah itu dari Muneng ke Asabri sini. Ngangkut barang ya. Ngangkut, bantu ngangkut, tapi bukan mbaknya yang minta tolong, bukan. Tapi mbaknya ini kan, klien saya ini minta tolong kepada orang temannya mbaknya ini, terus ngajak dia gitu loh. Ayo ngangkut barang, tolongin mbak ini, karena ini kan juga biduan di tempat mereka, ya ada hubungan pekerjaan lah dengan mereka itu. Terkait dengan gigit jari, terus perbuatan pencabulan yang lainnya itu bagaimana, Pak? Wah, itu tidak benar, tapi pada prinsipnya kita akan, kalau memang ya mudah-mudahan tidak sampai kemungkinan-kemungkinan yang terburuk lah bagi mbaknya. Kalau memang kemungkinan yang terburuk harus dihadapi, ya tentunya kita akan membuktikan di persidangan nanti seperti apa nantinya, kan begitu. Kalau ceritanya ya bolehlah orang mengaku apa segala macam, tapi kan harus ada buktinya. Kalau memang buktinya memungkinkan ya monggo, tapi kalau tidak ya nanti dulu, kan begitu. Ada upaya hukum lanjutan, Pak? Tuntut balik atau bagaimana, Pak? Kalau soal itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari klien saya maupun keluarganya kalau soal itu, karena saya juga tidak mau cepat-cepat ini ya, karena ini kan masih proses hukum yang di Polres ini kan sedang berjalan. Ya kita melihat wait and see aja, menunggu perkembangan ini seperti apa. Mudah-mudahan proses ini bisa memberikan kebaikan atau kebahagiaan bagi mbak lah, bagi klien saya ini. Tentunya kan begitu harapannya. Ada upaya mediasi nggak?
memang saya kemarin sudah konfirmasi kepada klien saya dengan keluarganya, apakah memang mau tidak mau kan harus dilakukan upaya-upaya seperti itu. Tetapi karena merasa dan yakin tidak akan melakukan hal itu, lah kalau seandainya mediasi. ujuk-ujuknya langsung mau mempertemukan musyawarah, ya silakan, tapi di situ bukan berbicara soal musyawarah bahwa mbaknya harus mengakui kesalahan atau tidak, kesalahan yang ini harus mengakui apa yang mereka sampaikan itu ya nanti dulu. Kita kan harus berpikir yang objektif lah, kan begitu. Kan ada ininya, ada pertimbangan-pertimbangannya kan kalau terkait dengan soal itu.